Kalau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya? Sehat dong ya adik-adik? Puji Tuhan adik-adik. Abang-abang juga pada sehat. Dan adik-adik juga sehat di rumah. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? sudah siap dong? Ya, kalau begitu kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu adik-adik yang dipimpin oleh Bang Brian. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Pimpin ibadah kami Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian kami, setiap pelajaran yang kami dengar melalui firman-Mu Tuhan, boleh menjadi pelita buat perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun setiap dosa pelanggaran kami buat. Laikan kami untuk terima berkat-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita mau kembali memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, satukanlah hati kami. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, tapi
kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita bernyanyi dan semangat ya. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya. Judulnya Yesus Pokok. Adik-adik bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya siap ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, kiranya buatlah firman-Mu menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik, tak lama kita baru merayakan Jumat Agung, yaitu peringatan akan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Kita juga sudah merayakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang yang mati, sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan kuasa maut dan memenangkan kita sebagai umatnya. Kita sudah percaya akan Tuhan Yesus dan keselamatan yang telah digenapi melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus itu bangkit untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan untuk setiap orang yang percaya supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Sekarang, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga dituntut untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Gimana caranya ya Kak? Adik-adik harus bisa tampil beda. Kita harus punya ciri khas antara anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Apa sih ciri khas itu? Nah, anak-anak Tuhan harus punya 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini itu akan kita punya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, dalam ayat ke-6 dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Adik-adik, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menerima kita orang berdosa untuk diampuni dan dijadikan anak-anaknya yang dikasihinya. Yesus telah mengasihi kita, maka salah satu wujud hidup di dalam Kristus adalah saling mengasihi. Mengasihi siapa ya Bang? Contoh, mengasihi sesama manusia, suka bersahabat, mendoakan teman-teman, dan berbuat baik bagi semua orang. Sebagai anak-anak Kristen, kita juga harus bisa semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Seperti ayat 7 yang bilang, "Hendaklah kamu berakar kuat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur." Adik-adik, tahu nggak kenapa dibilang berakar? Karena akar itu adalah sumber kehidupan dari sebuah pohon. Semakin kuat akarnya, maka pohon itu akan tumbuh dengan baik dan dia tahan terhadap semua goncangan. Adik-adik, akar itulah yang memegang seluruh bagian pohon berdiri teguh dan tubuh segar. Dengan akar yang baik juga, pohon membutuhkan perawatan, termasuk pupuk, cahaya, untuk membantu pertumbuhannya. Dengan demikian, pohon dapat bertumbuh baik dan berbuah baik juga. Demikian halnya dengan kita. Berakar di dalam Kristus, dalam arti melekat dengan Tuhan, sumber kehidupan, dan selalu disirami dengan firman Tuhan dan cahaya kuasa-Nya, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang baik, bertumbuh menjadi anak Tuhan, berbuah syukur, serta mampu mengasihi semua orang. Adik-adik, pertumbuhan kita juga bisa dimulai dari proses berakar. Berakar berarti kita memiliki akar yang kuat.
Sama seperti pohon, semakin kuat akarnya menancap ke dalam tanah, maka akar ini akan bisa menyerap semakin banyak nutrisi dan membagi-bagikannya kepada batang maupun daun, sehingga pohon itu akan terus semakin kuat. Nah, kita juga harus memiliki dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan. Adik-adik, dibangun di dalam Dia ibarat sebuah bangunan, pastinya akan dibangun dengan dasar yang kuat dan kerangka bangunan yang rapi dan kuat, sehingga orang di dalam rumah dapat berlindung dari berbagai bahaya. Demikian iman kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan kita, sehingga kita dapat berlindung kepadanya. Dengan kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering sekolah minggu, kita sering baca firman Tuhan, sering memuji Tuhan, iman kita juga akan semakin bertumbuh adik-adik. Dan iman yang semakin bertumbuh akan membuat kita anak-anak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik, siap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan? Bagus adik-adik, semakin mencintai Tuhan ya. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berakar di dalam Tuhan dan tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang pimpin kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bang Brian, pintu kita kebuka tuh. Tolong tutupin dong. Bang Joko, bukan pintu yang ditutup, tetapi Ibadah kita. Bang Joko, sebelum kita tutup ibadah, kita ada aktivitas loh. Apa tuh Bang? Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini adalah adik-adik menuliskan judul lagu ibadah kita hari ini. Ada berapa lagu ya kita Bang ya? 1, Bukan, 2, bukan Bang. 3, Iya, sedikit lagi Bang. 4. Betul sekali. Iya, kita ada 4 lagu adik-adik. Adik-adik harus menuliskan 4 judul lagu kita hari ini. Kemudian setelah adik tulis, difoto ya. Kemudian adik-adik kirim ke grup WhatsApp kelas Masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku,
mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan, sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan berjumpa bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan, sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila